melanjutkan materi kita di mata pelajaran KKA. Di minggu lalu kita sudah membahas atau sama-sama belajar tentang berpikir komputasional. Ya, kaitannya dengan keterampilan berpikir dalam abad 21. Nah, ada 4, betul. Ada 4. Yang pertama, 2, 3, 4. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, kaitannya dengan materi berpikir komputasional bagian algoritma. Pak, apa sih algoritma, Pak? Pernah dengar nggak sebelumnya? Mungkin ini adalah istilah yang baru, betul? Saya baru tahu, saya baru dengar, bahkan baru baca sekarang apa itu algoritma sih, Pak? Nah, tanpa kita sadari sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita sudah melaksanakan ini, sudah melakukan ini, tapi kita nggak bisa ini sistemnya algoritma. Nah, makanya hari ini kita akan coba kita telah apa itu berpikir algoritma. Ya, semuanya sudah siap? Oke. Nanti di aktivitas pembelajaran kita, selain ada materi yang harus kalian pahami, nanti juga kalian akan diminta untuk berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lembar kerja. Ya, nanti mungkin tiap kelompok akan perwakilan presentasi ke depan dan diakhiri dengan mengerjakan asesmen atau soal. Ya, untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian akan materi yang disampaikan hari ini atau materi yang kalian peroleh hari ini. Paham ya? Bapak di depan sini membawa sebuah gambar. Gambar ini berkaitan dengan mata pencarian hampir semua penduduk di daerah kita. Mata pencarian tahu apa itu? Kerja. Rata-rata di Kampung Curug ini mata pencariannya tuh hampir sama. Semuanya ternak apa? Ternak apa? Ternak ikan. Ada yang tahu gambar apa? Ikan. Benar kan? Ini ikan apakah ujuk-ujuk seperti ini bentuknya? Kalau menurut kalian ini ikannya habis diapain ini? Hah? Habis digoreng atau diolah atau dimasak sehingga tampilannya menjadi seperti ini, betul? Mungkin nggak kalau dari empang nyerok ujuk-ujuk langsung begini? Biar jadi begini harus diapain? Apakah ada yang tahu bagaimana cara mengolahnya? Dari awal dia menatap, ikan masih seger, tiba-tiba jadi hidangan siap disajikan. Ada yang tahu cara pengolahannya? Tapi sebelum ke sini, mari kita bahas materi dulu supaya nanti kalian ada gambaran dan berkaitan dengan aktivitas yang akan kita lakukan hari ini terkait dengan algoritma. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nah, pada hari ini tujuan belajar kita yaitu menjelaskan apa itu algoritma. Nah, kemarin ini sudah ya belajar tentang apa sih berpikir komputasional itu, sudah kan? Nah, hari ini kita fokus ke apa itu logaritma. Terus contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Mungkin kita sudah sering melakukan, tapi kita tidak tahu penamaannya, begitu ya. Dan kemudian yang terakhir ada menyusun algoritma sederhana untuk memecahkan masalah. Oke. Ini nggak usah ditulis dulu. Di dalam berpikir komputasional terdapat 4 langkah.
Di antaranya yang pertama dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Nah, kita fokus ke yang poin 4 ini ya. Yang poin 4 kita fokus, gak usah ditulis ya. Ini boleh kalian tulis. Apa itu algoritma? Silakan ditulis. Judulnya dulu, algoritma. Baru bawahnya tulis ini. Apa itu algoritma? Tanda tanya. Pernah kalian sikat gigi? Harus, awas yang nggak pernah sikat gigi. Coba, pertama yang kalian lakukan sebelum gosok gigi ngapain? Ambil sikat. Kemudian ambil pasta gigi. Terus jangan terus. Ini habisin. Seberapa? Dikit aja. Sebesar biji jagung. Nah, sedikit aja. Habis itu apain ini? Jangan kemana? Sampai bersih. Oh, sudah? Belum. Diapain? Mau kebun? Bukan. Diapain? Dibuang. Nah, habis kumur dibuang. Dan itu boleh senyum lebar. Karena giginya udah Ini langsung simpan. Diapain dulu? Sip. Sarungin lagi. Kan ada suka penutupnya kan? Berikutnya, petunjuk memasang sepatu. Apa ada sepatu kiri dipakai kaki kanan? Gak mungkin kan? Pastinya disesuaikan, betul? Hah? Gak usah. Latihan, kita coba latihan. Susun langkah. Oke? Susunlah langkah-langkah berikut menjadi algoritma untuk membuat nasi goreng yang benar. Di sini masih tanda tanya. Hitung. Nah, berarti ada 6 angka. Urutannya kalian yang menentukan. Supaya menghasilkan nasi goreng yang enak, yang sesuai dengan selera ya. Oke, baca nomor 1, 1, 2, 3. Apakah pertama langsung begini? Oke, jadi kita seleksi dulu ya. 2, baca. Tadi berarti kita sudah punya siapkan bahan, yaitu nasi, telur, bawang muda, panaskan minyak, udah. Terus berikutnya 4. Apakah siap disajikan? Tidak kan? Kita aja belum masukin nasi, gimana mau disajikan? Lanjut. Ini masuk? Jadi yang kelima. Lanjut. Masuk. Nah, jadi itu nomor 6. Berikutnya mana? Habis masukin telur, aduk, masukin apa? Nah, ini ya, masukkan nasi ke dalam wajan dan aduk rata. Baru 1 dan yang terakhir nomor 4. Sajikan nasi goreng di sini. Kalau kamu sudah sampai tahap ini, outputnya nanti sesuai, hasilnya benar, maka kamu sudah berpikir yang disebut algoritma. Paham? Tadi sebenarnya kita sudah melakukan kan?
Hanya saja kita nggak tahu ini namanya apa. Betul? Inilah yang disebut algoritma. Berpikir untuk mencari solusi, tapi dengan langkah-langkah yang cepat. Jangan sampai terbolak-balik sehingga nanti hasilnya jadi berantakan. Lanjut. Temukan kesalahan. Temukan kesalahan dalam algoritma menyalakan lampu berikut. Oke. Pertama, ambil remote lampu. Anggap aja ini remote lampu. Oh, nyalain lampu nih. Tapi pakai remote, ambil remote lampu. Nyalakan lampu dengan remote. Step. Periksa apakah lampu sudah menyala. Oh, sudah. Cari remote lampu. Ini langkah ini benar apa salah? Yang benar harusnya yang mana dulu? 1, 2, 3, 4 yang mana dulu? Berapa? Terus? 1, 2, 3. Bikin algoritma. Jadi tadi berpikir secara berurut, langkah-langkahnya jelas. Paham ya? Nah, hari ini kita sudah belajar apa itu berpikir komputasional, apa itu logaritma, algoritma, ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara menyusun dan memperbaiki algoritma yang salah, yang kurang sesuai. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan aktivitas kita dalam menyelesaikan lembar kerja melalui diskusi kelompok. Bapak akan bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, 3, 4, 5, 6. Silakan dengar instruksi Bapak. Pertama, bersama kelompokmu rancang langkah-langkah membuat ikan goreng yang efisien. Buat yang begini, langkah-langkahnya bagaimana? Paham? Paham? Nanti dulu. Yang kedua, tulis. Tulis berarti pakai kata-kata. Paham? Bukan nomornya diurutin, bukan. Tulis dengan kata-kata sesuai gambarnya. Ini gambarnya aktivitasnya lebih apa ini? Paham? Ini kan sudah kita sajikan dalam bentuk gambar. Sudah kalian mengurutkan mana yang merupakan aktivitas pertama, mana yang paling terakhir lanjutan. Tetapi bedanya kamu di sini menggunakan kalimat. Paham? Kamu pertama urutin dulu, ya, susun urutan dari awal sampai akhir, baru itu dengan kalimat. Sesuai dengan aktivitas yang ada di gambar. Yang pertama lagi ngapain tulis, yang kedua ngapain tulis, yang terakhir ngapain tulis. Oh ya, terus yang kejam. Iya, nggak apa-apa. Terus menggoreng ikan. Terus ikan siap disajikan. Oke. Coba kita kasih penilaian ya. Ternyata dari 3 kelompok ini memang menghasilkan yang berbeda-beda. Iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Oke. Dari bubuan. Yang pertama tadi kelompok berapa? 5. 6. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 coba